Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama kita berbahagia bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita tidak bosan-bosan untuk betul-betul meminta kepada Allah agar setiap nikmat bisa kita jadikan modal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kerugian ketika kita dititipi nikmat, ternyata nikmat itu tidak mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Maka betul-betul kita minta betul kepada Allah, setiap titipan nikmat sekecil apapun harus bisa kita konversi menjadi amal soleh, karena sesungguhnya itu yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku untuk sesuatu yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Segala sesuatu yang bersifat nikmat, maka kesyukuran otomatis nempel besertanya. Yang berikutnya, tentu sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul-betul bisa mengikuti risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita insya Allah diberi kesempatan kalaupun meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita syukuri nikmat umur kita, Bapak Ibu. Kita diberi umur sampai pagi ini. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Hari Ahad kemarin salah seorang adik dari jamaah aktif di salah satu masjid meninggal, 30 tahun umurnya. 30 tahun, masih muda sekali dan tentara pekerjaannya, sehat tuh harusnya. Tetapi beliau rahimahullah ta'ala dipanggil di usia yang sangat muda, anaknya baru 3 tahun, dan kebetulan baru dinas di Jogja tuh 6 bulan, sebelumnya di luar Jawa terus. Kejadiannya tidak disangka sama sekali. Yang namanya orang baru di Jogja belum lama mungkin senang dengan bersih-bersih gitu. Sampai kalau pulang dari dinas dia bersih-bersih rumah, ini itulah, kemudian beternak ayam gitu. Sampai akhirnya di hari itu bersih-bersih jam 9 malam. Keringatnya banyak, mungkin karena nggak tahan keringatnya banyak, langsung mandinya gerujukan. Tahu mandi gerujukan ya? Langsung ke kepala maksudnya. Ternyata segera setelah itu sesak nafasnya. Dan beranjak ke tempat tidur dalam kondisi yang sesak nafasnya. Sekitar jam 1 lah, jam 1 tuh kondisinya semakin tidak membaik. Jamaah SMS ke saya, Ustadz tolong didoakan, kritis kondisinya gitu, di rumah sakit PKU Gamping. Dan ternyata jam 3 dipanggil oleh Allah rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi maka kalau kita masih dikasih umur, betul-betul minta kepada Allah agar benar-benar umur bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena jika itu terjadi sama saudara kita, itu juga bisa terjadi dengan kita. Walaupun kita sangat sehat, Bapak Ibu. Walaupun kita sangat sehat, maka pastikan setiap pergeseran waktu itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang dibimbing oleh Allah untuk terus bisa memanfaatkan setiap nikmat itu insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan tentang fikih sholat, saya sampaikan ada beberapa hal yang mungkin penting. Saya diamanai karena dai itu ngomong di banyak tempat gitu. Sekarang sudah musim kampanye, disuruh menyampaikan tetap harus damai. Ini standar pesan standar. Al-Hujarat ayat ke-6, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Maka jikalau datang informasi kepada kita, pastikan tabayun, pastikan benar dulu baru di-share. Jangan sampai kita menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum
karena informasi yang keliru kemudian kita menyesal, kata Allah. Kita menyesal setelahnya. Dari pemilu sebelumnya kita belajar bahwa bertengkar dua kubu ternyata akhirnya ya bareng-bareng juga loh. Jadi kita nggak usah terlalu menjadi soal ketika berbeda pilihan. Mudah-mudahan tetap damai sampai nanti pemilihan, dapat pemimpin siapapun, pokoknya kita bersyukur kepada Allah. Jadi sekali lagi kita sebagai muslim tidak perlu sampai harus gontok-gontokan gara-gara perbedaan pilihan. Ini mudah-mudahan bisa diingat-ingat, insya Allah. Jangan gara-gara pemilu Kakang Adi tadi gelut. Beradik beda pilihan kemudian jadi nggak koncoan. Nah ini nanti sholatnya nggak diangkat. Di antara orang yang sholatnya nggak diangkat adalah wa akhwani mutasoriman, dua saudara yang saling bertengkar hatta yastoliha, sampai kemudian mereka berbaikan. Bahkan orang ini tidak mendapatkan bonus ampunan setiap hari Senin dan Kamis gara-gara tidak akrab, tidak akur dengan kerabatnya. Subhanallah. Ini berpotensi, musim-musim seperti ini berpotensi seperti itu. Kita jangan mau untuk tidak diterima sholatnya oleh Allah. Subhanallah, nggak diangkat, rugi banget. Kemudian Bapak Ibu, kita belajar tentang sholat, Bapak Ibu. Dan saya sampaikan sekali lagi, ada satu hadis dari Mu'ad yang pernah saya sampaikan ke panjenengan tentang kunci dari kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ketika Mu'ad berjalan bersama Rasulullah SAW, bertanya tentang apa hal yang bisa membuat saya dimudahkan ke surga dan dijauhkan dari neraka, maka Rasulullah menjawab, sungguh kau menanyakan sesuatu yang sangat besar, tapi sesungguhnya itu mudah jikalau dimudahkan oleh Allah. Itu mudah jika dimudahkan oleh Allah, yaitu kita melaksanakan rukun Islam. Kita melaksanakan rukun Islam, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak berbuat syirik, menegakkan sholat, melaksanakan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji jikalau mampu. Kemudian dikatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, apakah kau mau ku beritahu tentang sesuatu yang menjadi kunci semua itu? Jadi kunci bisa melaksanakan rukun Islam, kata Rasulullah, maka jaga ini. Kata Rasulullah, jaga lisan ternyata. Jadi produk dari orang yang mau ibadahnya bagus adalah orang-orang yang mampu menjaga lisan. Nah, ini sangat terkait dengan kondisi kita sekarang. Kalau kita nggak mampu jaga lisan, repot banget. Maka sekali lagi, saya berpesan betul, lisan kita benar-benar dijaga. Karena ternyata yang menjadi kunci kebaikan atas ibadah kita yang 5 itu terletak di ma baina lihyaihi, apa-apa yang ada di antara dua jambang. Rasulullah sambil menyebut begini. Maka Rasulullah menyebutkan, jikalau engkau bisa menjaga atau menjamin ma baina lihyaihi, di antara dua jambang yaitu lisan, dan ma baina rijlaihi, dan di antara dua kaki maksudnya kemaluan, Rasulullah menyebut, saya jamin kamu masuk surga. Itu. Ini kan jelas sekali, Maka kalau kita bisa menjamin keselamatan dua itu, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin oleh Rasulullah bahwa dia akan diperbaiki ibadahnya. Makanya dengan kalau perhatikan orang Jumatan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar saja, yang yakin benar. Maka berikutnya Pak, yuslih lakum a'malakum. Maka dari itu Allah akan perbaiki amal-amal kalian setelahnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi Bapak Ibu, jadi menjaga lisan di hari-hari seperti sekarang ini kita butuh effort. Kita butuh effort karena informasi begitu derasnya. Lewat WA, lewat apapun kita bisa membaca segala sesuatu. Dan lisan hari ini bisa diwakili dengan tangan.
komentar, itu kan wakil dari lisan kita. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa lisan itu dimensinya bukan dimensi antar tetangga, dimensinya bisa antar kabupaten, antar negara namanya lisan itu. Gini apa gini? Sekarang jenengan berbicara di sini menyakiti orang di Hong Kong bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, mudah sekali sekarang pakai WA itu. Jenengan nyakitin orang yang di Amerika dalam jangka waktu yang sama, beda sedikit banget. Live bisa omong-omongan itu. Gitu. Bahkan kata Rasulullah, dimensi dari lisan itu sampai ke lintas alam. Wis mati si digibah. Ini apa nggih? Kelo almarhum ndek ben senengane orang mangkat subuh. Subhanallah. Maka hati-hati. Makanya sekali lagi, orang yang bisa menjaga lisan itu akan dijamin oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di rukun yang Islam yang 5 itu. Kemudian di antara penyakit yang paling parah, saya sebutkan satu aja tentang lisan supaya kita jaga betul, sholat kita benar-benar terjaga, adalah ghibah. Ghibah itu dari kalimat ghaib. Kenapa ghaib? Karena yang dibicarakan itu nggak hadir. Karena yang dibicarakan nggak hadir, maka namanya ghaib. Disebut dengan istilah ghibah, pakai yang ghibah. Yang dibicarakan ghaib, tidak hadir. Ini bagi. Dan yang dibicarakan adalah apa yang benar yang ada pada dirinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika yang kukatakan tentangnya memang benar seperti itu adanya, kata Rasulullah, ya itu yang namanya ghibah. Yaitu yang namanya ghibah. Kalau keliru, itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Lantas apa yang dibicarakan yang masuk dalam kategori ghibah? Yaitu segala sesuatu yang jikalau orang itu dengar dipastikan nggak suka. Dipastikan nggak suka. Berarti kalau kita cerita kebaikan orang masuk ghibah bukan? Bukan. Bukan. Kalau kita cerita aib orang lain, itulah yang namanya ghibah. Jadi zaman dulu pun udah ditanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau benar nyet wonge kaya ngono kuwi, ya itu yang namanya ghibah gitu. Kalau keliru namanya fitnah, lebih besar lagi masalahnya. Kita ingat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 tentang bagaimana Allah menggambarkan tentang ghibah ini. Betapa bahayanya ghibah. Karena ghibah itu bumbu majelis, kata para ulama. Nek orang mau ghibah iki enggak lezat. Hati-hati dengan berdua ngobrol, ibu-ibu terutama nih hati-hati, kalau nggak ghibah orang tuh nggak lezat. Pokoknya ghibah orang tuh lezat. Ya, makanya jangan lihat acara TV paling laris dengan rating tertinggi acara apa? Ghibah. Kalau sudah membuka keburukan artis A, artis B itu wah seneng banget. Nah sekarang kita di musim kayak gini nih, jangan masuk ke wilayah itu Bapak Ibu. Hati-hati, ini ujian buat kaum muslimin. Kita menjelek-jelekan calon A, calon B, calon C untuk apa? Untuk apa? Kita mau bertanggung jawab bagaimana caranya besok. Makanya kita diem, sudah punya pilihan, sudah. Jangan sampai masuk ke wilayah itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Quran surah Al-Hujurat 12 ini Allah menyebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsira minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsm. Orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah itsm. Itsm itu dosa. Kita sudah pernah bahas dulu apa yang namanya itsm itu apa di dalam kitabul jami di awal-awal. Itsm artinya segala sesuatu yang kalau kita lakukan kita nggak nyaman hatinya dan kita ingin orang lain nggak tahu. Itu yang namanya dosa, itu kata Rasulullah. Dosa adalah, kata Rasulullah, segala sesuatu yang jikalau kita lakukan kita nggak nyaman hatinya, nggak tentrem, jenengan nggak tentrem, dan jenengan ingin orang lain nggak tahu yang jenengan lakukan, itu dosa itu. Maka sesungguhnya sebagian dari dzon, prasangka itu adalah dosa. Kemudian wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du.
Jangan kau cari-cari aib orang lain, dan jangan kau menghibahnya. Ayuhibu ahadukum, apakah suka di antara kalian ayakula lahma akhihi, apakah suka di antara kalian makan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu. Subhanallah Bapak Ibu. Allah menyebutkan apa? Orang menceritakan orang lain, hibah itu seperti apa? Makan bangkai saudaranya sendiri. Subhanallah. Ini Allah loh yang memberikan seperti ini, gambarannya betapa kejamnya gitu maksudnya itu. Kenapa Bapak Ibu kok sampai dikatakan seperti itu? Ya dengan datang ke mayit dicubit, ngamuk nggak? Enggak kan? Dipukul balas nggak itu? Balas nggak? Mayit dipukul tiba-tiba bangun, oh, kok diantem ya aku? Kan enggak? Gini Bang, diem aja. Diculuk matanya, diem enggak? Diem. Seperti itulah orang hibah. Karena Pak jenengan menceritakan orang yang nggak bisa bela diri, orangnya jauh. Maka dikatakan seperti makan mayat saudaranya sendiri. Subhanallah. Saya menggibah Pak Pardi. Pak Pardinya kan nggak di situ. Pak Pardi nggak bisa bela diri tentang apa yang saya katakan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kejamnya kayak gitu loh gibah itu. Makanya dosa gibah itu mengerikan ya Pak Ibu. Mengerikan. Maka barang siapa yang bisa menjamin baina lihiyaihi, di antara dua jambang, kata Rasulullah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kunci agar kita bisa melaksanakan yang kelima, termasuk sholat yang sedang kita pelajari Bapak Ibu. Termasuk hal sholat yang sedang kita pelajari. Nah, itu yang dibahas pagi ini terkait dengan hal yang saya kira penting, terkait dengan apa yang update di kehidupan kita sekarang sampai datang nanti tanggal 24 Februari ya. Mudah-mudahan tetap terjaga, jangan sampai satu jamaah seperti ini nanti jadi cerah gara-gara perbedaan pilihan. Semoga Allah rahmati kita semua. Yang kedua, saya sampaikan satu hal yang tolong hal ini diperhatikan, karena kita belajar sholat, sebagaimana kita tahu bahwa tujuan kita belajar sholat jelas visi misinya, kita menjadi orang yang baik, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, selalu berbuat kebaikan. Maka saya sampaikan satu hadis qudsi yang insya Allah hadis yang sangat populer. Ketika Allah menciptakan bumi kali pertama, maka kemudian bumi pun bergoyang-goyang. Sudah pernah dengar ini belum? Bumi bergoyang-goyang. Maka kemudian Allah menciptakan pasak-pasak bumi. Apa pasak bumi? Gunung. Betul, gunung. Begitu dibuat gunung-gunung, maka bumi pun stabil. Gunung stabil, Masya Allah. Maka lazim orang melihat gunung itu sebagai makhluknya Allah yang kuat sekali gitu. Tinggi, bahkan orang berlomba-lomba naik tekan dhuwur terus, bangganya luar biasa. Meskipun di tempatnya Pak Pardi Pak sekarang yang lagi erupsi ada berapa yang meninggal itu? 13 gitu. Saya juga heran kenapa sudah kayak gitu masih ada yang di atas gitu, subhanallah. Ya orang berbangga atas itu karena bisa naik. Karena memang lazim orang melihat bahwa gunung itu kuat. Dan memang gunung itu kuat. Maka para malaikat terkagum-kagum terhadap penciptaan Allah atas gunung yang membuat bumi menjadi stabil. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat dari gunung?" Maka kemudian Allah menjawab, "Ada. Sesungguhnya gunung rata oleh besi." Ya, jadi besi lebih kuat dari gunung. Jangan nanti pelajari secara ilmu pengetahuan. Mengapa kok ada istilah Allah menyebutkan gunung rata dengan besi? Maka kemudian malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat dari besi? Maka Allah menyebutkan ada, yaitu besi leleh oleh api. Maka api lebih kuat dari besi. Malaikat masih bertanya, adakah yang lebih kuat dari api? Allah menyebut api padam oleh air. Masih penasaran malaikat, adakah yang lebih kuat dari air? Ada. Sesungguhnya air itu dikalahkan oleh hawa, udara maksudnya, karena udara bisa membawa air kemana-mana semau dia, gitu, atas kehendak Allah. Jadi yang paling kuat hawa, udara, Masya Allah. Kemudian ditanya lagi, adakah yang lebih kuat dari hawa? Ada. Ketika Bani Adam, kita semua
bersodakoh dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Artinya ikhlas betul. Dan di sini ikhlas itu menjadi sesuatu yang paling kuat di antara seluruhnya. Kebetulan yang dicontohkan terkait dengan sodakoh. Karena banyak orang mau sholat malam, tapi bisa berpisah dengan orang lain gara-gara harta, Bapak Ibu. Gini Bang, orang bisnis bareng-bareng bisa bertengkar di tengah jalan gara-gara harta. Ini faktanya begitu. Maka kalau jenengan pengen menjadi orang yang sangat kuat sebagaimana digambarkan dalam hadis qudsi tadi, jadilah orang yang ketika sedekah betul-betul ikhlas karena Allah sampai seolah-olah tangan kiri tidak tahu. Tentu saja tidak mungkin kita ngumpet begini kan. Itu maksudnya bahwa ikhlas betul hanya mengharapkan pahala dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang besar Bapak Ibu. Kita belajar sholat harus menghasilkan orang-orang yang kuat seperti ini. Maka sering saya katakan, aqimi sholat wa ita'i zakah, bahwa perintah menegakkan sholat itu terkait dengan bagaimana ke kanan kiri juga jalan. Jangan sampai jenengan sudah belajar sholat masih bakhil, masih susah mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk kepentingan umat. Nah, ini menjadi penting buat kita, karena tentu kita tahu di lingkungan kita tidak semuanya dalam kondisi normal. Jangan kemudian itu menjadi beban, justru menjadi peluang buat kita semua agar menjadi makhluknya Allah yang paling kuat, yaitu Bani Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak tahu. Itu ngungkuli kabeh mawon. Ngungkuli seluruh ciptaan Allah yang kuat-kuat itu. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang terkandung di dalam hadis itu, insya Allah. Berikutnya kita masuk ke sunnah berikutnya setelah istiftah atau iftitah. Kita sudah selesai di situ, insya Allah. Yang jumlahnya 12 itu dengan ambil sebagian atau ambil seluruhnya untuk dihafalkan. Sekarang sunnah yang berikutnya adalah doa isti'adzah. Doa isti'adzah atau sering dikenal dengan istilah ta'awud. Tunggu sambil diunjuk Pak. Jadi ini ijma bahwa ta'awud hukumnya sunnah. Ini sunnah. Walaupun kalau kita melihat dalilnya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 98, koyok-koyok toko wajib. Ini apa nggih? Quran surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu kan jikalau engkau hendak punya iradah untuk membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Gitu, itulah kesannya kayak wajib itu. Jadi jikalau engkau hendak membaca, kita punya iradah untuk membaca, maka berlindunglah kepada Allah. Pernah suatu ketika saya dulu waktu masih SMA gitu, saya seneng ngapal ke ayat gitu. Kadang-kadang yang namanya ngapal kan nggak pakai ta'awud, kadang-kadang sambil jalan aja. Suatu ketika saya dijewer sama guru agama gitu. Ini moco ki nganggo ta'awud gitu. Waktu saya dan anak muda, apa ini nesu-nesu gitu. Belakangan setelah tahu dalilnya, setelah belajar, masya Allah, ya ini dalilnya gitu. Bahwa memang ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaito bukan saito. Kadang-kadang kita i itu jadi e gitu. Syai jadi syai. Kan pada itu ya bukan syai tapi syai. Nah, jadi kita tahu tentang perintah ini. Kemudian para ulama menyebut bahwa ini tidak dibedakan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini yang menjadi dalil kenapa setelah iftitah kita berhenti sejenak, kemudian kita isti'adzah. Kita membaca ta'awud. Jadi sekali lagi, itu dalil umum
Sekarang kita lihat bagaimana pendapat para ulama terkait teknis membaca ta'awudz di dalam sholat. Menurut mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua, jadi kita bacakan semuanya biar adil, karena di Indonesia itu selalu hadir semua mazhab karena banyak, ada yang belajar ke Yaman, ada yang belajar ke Madinah, ada yang belajar ke mana-mana, sehingga pulang ke Indonesia membawa mazhab yang berbeda-beda. Di mazhab Hanafi, sunnah pada rakaat pertama setelah membaca takbiratul ihram dan iftitah dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu pilihan di mazhab Hanafi, yaitu sunnah di rakaat pertama saja, tidak di rakaat berikutnya. Sangat dipahami sampai di sini? Ada yang praktek seperti itu? Saya kebetulan praktek yang semua rakaat saya, jadi praktek mazhab Syafi'i saya dalam hal masalah ta'awudz. Tapi kalau jenengan yang termasuk yang praktek di rakaat pertama saja, mazhab Hanafi begitu. Mazhab Hanafi begitu, termasuk juga nanti mazhab Hambali. Kemudian bagaimana dengan makmum, munfarid atau imam? Ini semuanya baca. Jadi sunnahnya dibaca oleh baik imam, makmum maupun sholat sendiri. Sholat sendiri. Kemudian bagaimana masbuk yang sudah ketinggalan? Masbuk yang sudah ketinggalan bacaan ta'awudz oleh imam, berarti imam sudah dalam kondisi membaca Al-Fatihah, maka tidak disunahkan membaca. Jadi boleh ditinggalkan, nggak sunnah lagi maksudnya. Itu sunnah bagi yang punya kesempatan untuk bersama dengan imam. Kemudian jangan tahu di antara manfaat ta'awudz apa? Menghilangkan was-was syaiton. Kalau jangan masih ingat dulu, kalau nggak keliru di bulan puasa kita pernah bahas tentang al-mu'awwidhatain. Apa itu? Al-mu'awwidhatain, dua surat perlindungan. Surat apa? An-Nas dan Al-Falaq. Dan kita sudah bahas di situ bahwa seluruh yang menjadi bibitnya, kalau minyak wangi itu kalau udah bibit berarti sing paling inti, keburukan yang banyak, bibitnya yang menjadi inti sarinya adalah was-was syaiton. Jenengan kalau tidak diberi was-was syaiton normal-normal saja sebenarnya, tapi begitu masuk was-was syaiton bermasalah. Sudah dengar suara adzan, mau berangkat ke masjid, ada was-was syaiton, nanti ajalah engkau paling yura kiri. Nanti tiba-tiba setelah komat, alah paling gue kiri nih, sini rumah gue rasa mangkat. Gini bang, asalnya hati kita normal-normal saja, tapi kemudian setan itu memberikan was-was, bisik-bisik di dalam sudur kita. Maka kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam rangka untuk menghilangkan was-was syaitan, karena jenengan begitu masuk qiraah yang pertama Al-Fatihah, waridat itu muncul. Jadi memang ada setan yang tugasnya itu bikin muter-muter kepala kita itu. Yang ingat kunci lah, yang ingat inilah, ingat itu ketika sholat itu. Memang diperintahkan begitu oleh iblis supaya kita tergoda tidak khusyuk sholat. Itulah mengapa kita membaca Al-Falaq dan An-Nas itu satu hari minimal 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari yang zikir. Kemudian zikir ba'da sholat juga. Berapa kali itu? Saking pentingnya kita menghindari was-was syaitan. Sekali lagi, jangan ingat lagi replay ke belakang bahwa bibit semua keburukan adalah was-was syaitan. Ada perkosaan karena was-was syaitan. Bisik-bisik setan. Hati kita awalnya bersih, tapi dibisik-bisik, ditiup-tiupin itu. Ada pembunuhan berangkat dari seperti itu. Dibuat sakit hati. Banyak kan orang dibunuh gara-gara sakit hati. Kenapa alasannya? Sakit hati. Karena dikata-katain dia. Padahal kalau kita nggak bereaksi terhadap kata-kata emang sakit kan enggak. Tapi dibuat was-was syaitan. Wong kayak iki,
Gitu. Akhirnya kita jadi luar biasa. Gini bang, asalnya kita tuh diam hatinya sebenarnya, tapi was-was syaitan membuat jadi tindakan yang mengerikan. Maka sekali lagi, jangan dianggap enteng kalimat isti'adzah ini. Ini justru bentuk kita mengakui sebagai seorang hamba mempunyai Rob yang mengatur segala sesuatu. Kita masuk ke sebuah tempat yang kita anggap berbahaya, kita berzikir dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jangan masuk malam-malam ke sebuah tempat yang ojo-ojo ono ulone, ojo-ojo ono kalajengking. Makanya diucapkan apa? A'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu sebenarnya bentuk lain dari perlindungan kepada Allah dari segala macam yang bisa mengancam. Adapun kepada was-was syaitan secara umum adalah a'udzu billahi syaitonir rajim. Perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini Pak Pardi tentu saja lebih kompeten untuk menerangkan ini sebenarnya, tentang bagaimana mengucapkan ta'awudz yang betul. Kemudian di sini ada yang belajar tahsin sama Ibu, insya Allah itu bisa diutamakan. Tolong bedakan antara hamzah dengan ain. Jangan au, banyak yang baca gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang bacanya au, bukan au. Kan beda ya. A itu di pangkal tenggorok. Jadi yang getar di sini nih. Jangan pegang a. Kalau ain itu di tengah, jangan di sini yang getar gitu. Ain a dengan a kan beda tuh. Jangan pegang aja di sini nih. Kalau jangan pegang au, kalau au di sini getar semua nih. Kalau au itu berbeda. Karena ini kalau keliru baca jadi masalah. Kemudian juga jangan digerus. Digerus itu maksudnya gini. A'udzu billah. Itu juga keliru. Yang sering keliru au atau au. Ini sering terjadi. Maka pastikan dengan mengucapkannya au. Kemudian zu. Ini ada dua pendapat memang tentang ini. Saya termasuk yang mengambil pendapat ini. Jadi kalimat ucapan zu itu diberi haknya penuh. Jangan a'udzu. Ini sebagian yang mengucap seperti ini dikatakan salah karena hak huruf terhadap zal tidak sempurna. Harusnya a'udzu. Beda enggak? A'udzu dengan a'udzu. Jadi kalau dengan belajarnya di qiraati itu gerakan ini di ini banget, diperhatikan betul. Anak-anak kita dibuat benar-benar gerakannya itu masya Allah. A'udzu, bukan a'udzu. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian jangan perhatikan betul tentang harokat huruf. A, U, I. Ini kan sudah pernah saya sampaikan. I itu berarti narik ini sedikit. Banyak orang baca miring gara-gara I-nya nggak sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Min bukan men. Kan beda itu. Bagi pengajar tahsin kayak gitu kelihatan banget itu kekeliruannya. Nah, jadi pengucapan harus betul Juga jangan kayak secara umum orang Cilacap, angu, ngain. Tapi ya kalau udah nggak bisa ya gimana lagi. Kalau di tempat saya ya kayak gitu, angu dubillah gitu. Nggak bisa, au itu nggak bisa, au itu susah. Kalau yang sudah karena logat seperti itu ya gimana lagi. Seperti dibalik to, te itu kan, itu susah memang untuk dibetulin. Jadi zal itu keluar dari ujung lidah, bersentuhan dengan gigi atas. Jadi gini, yang keluar itu sedikit, bukan zal tapi zal. Keluar lidahnya itu sedikit saja. Kemudian yang juga sering keliru adalah
ucapan ta dengan to. Karena tempat keluarnya sama sebenarnya ya. Ta dengan to itu tempat keluarnya sama. Bedanya cuma tebal sama tipis saja. Tebal sama tipis. Ta dengan to. Karena hampir sama itu. Sekali lagi memang tempat keluarnya sama, tetapi bedanya tebal sama tipis. Seperti wattini wazzaitun. Watu kan beda dengan itu hadir dua tempat di satu tempat yang sama kan. Ta dengan to. Jadi dengan nanti tolong latihan karena ini bagian dari sunnah di dalam sholat. Kemudian minasyaitoni nirrojim, jangan sampai minasyaitoni rojim gitu. Kadang-kadang dibaca gitu, ninya agak panjang, tidak masuk ke ro, diperhatikan. Jadi kena kelihatan sederhana, tetapi penting. Kemudian pendapat yang kedua di mazhab Syafi'i, sunnah pada setiap rakaat. Jadi begitu dengan bangkit ke rakaat kedua, dengan mengucapkan lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim di setiap rakaat. Ini pendapat masyhur di mazhab Syafi'i yang kebanyakan orang Indonesia pakai. Kemudian pendapat mazhab Hambali itu sunnah pada rakaat satu saja, pada rakaat lainnya tidak ada anjuran. Dan di dalam mazhab Hambali yang dipakai di Saudi Arabia, biasanya ta'awudnya agak sedikit berbeda dengan ta'awudnya kita, walaupun tentu saja artinya ya sama saja. A'udzubillahil azimis samiil alimi minasyaitonirrajim. Seperti itu biasanya bacaannya. Jadi kalau ada hadir redaksi seperti ini jangan kaget. Ta'awudnya kok beda? Ya itu juga ta'awud. Itu juga ta'awud. Itu yang dipilih oleh mazhab Hambali yang kebanyakan dipakai di Timur Tengah. Jadi seperti itu. Adapun di mazhab Malik, ini agak sedikit berbeda. Ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan di mazhabnya makruh pada sholat wajib baik siriyah maupun jahriyah. Jadi menurut mazhab Malik membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam sholat itu makruh. Di dalam sholat wajib baik yang sir yaitu sholat zuhur dan asar maupun yang jahriyah sholat maghrib, isya dan subuh. Adapun pada sholat sunnah siriyah, sholat sunnah siriyah, sholat sunnah yang enggak dibunyikan, maka diperbolehkan menurut pendapat yang dipilih di mazhab Maliki. Kemudian makruh pula pada sholat sunnah yang jahriyah. Jadi kalau dengan maos ba'da maghrib pakai ta'awud menurut mazhab Malik boleh. Ini boleh. Nah ini kita sampaikan seperti ini biar kalau ada perbedaan pendapat jangan bertengkar maksudnya. Ya wis ono kabeh dalile gitu. Jangan mau pilih yang manapun silahkan. Di Indonesia banyak yang praktek hanya di rakaat satu saja itu banyak. Karena banyak juga yang mazhab Hambali. Enggak tahu Muhammadiyah pakai yang mana Pak Marti? Pakai pendapat yang mana? Yang pertama. Jadi hanya pada rakaat pertama saja. Itu yang banyak juga di Indonesia yang pakai itu. Jadi itu pun dalilnya kuat. Bahkan ada dua mazhab yang berpendapat demikian. Kemudian ada pendapat khusus para ulama. Jadi ini luas sekali. Pokoknya kalau belajar fikih itu longgar Bapak Ibu. Jangan sempit. Jangan saling menyalahkan gara-gara persoalan fikih. Pendapat Imam An-Naqqashi dari Imam Atha dikatakan wajib, bahkan mengatakan wajib berdalil dengan dalil tadi di An-Nahl 98. Kemudian Imam Ibnu Sirin, jangan tahu Imam Ibnu Sirin orang besar dan Imam An-Nakhai ini juga orang besar berpendapat wajib. Jadi ada yang berpendapat wajib bahkan jauh banget ada yang makruh, ada yang wajib, sama-sama ulama. Maka kita yang cuma pengikut ya sudah, kita yang kita yakini, kita tentrem yang mana. Karena Imam Syafi'i itu meletakkan Imam Malik antara dirinya dengan api neraka. Paham maksudnya ya?
Nek aku salah, aku ono Imam Malik, gitu maksudnya. Paham nggih? Kayak kita ini, kita meletakkan para ulama di antara kita dengan api neraka. Nek aku salah, aku niru ulama kae loh, itu maksudnya. Paham nggih? Paham nggih? Kita ada batasan seperti itu sepanjang ada dalil yang sampai ke Rasulullah yang sama-sama kuat, ya kita seperti itu mengambil sikapnya. Bahkan Imam Syafi'i pun seperti itu. Imam Syafi'i meletakkan antara diriku dengan api neraka Imam Malik, gurunya maksudnya. Gurunya. Jadi jangan sampai kita tidak tentrem untuk beberapa pilihan yang ada. Kemudian yang wajib tadi ini mereka membaca pada setiap rakaat berdalil dengan Quran surah An-Nahl ayat 98. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi secara umum yang masyhur memang sunnah di rakaat pertama, rakaat berikutnya berselisih pendapat. Ini yang umum, yang umum. Pendapat umum sunnah di rakaat pertama, adapun rakaat berikutnya diperselisihkan. Pun begitu jikalau panjenengan ingin mengambil salah satu pendapat mazhab, maka silahkan. Saya mau pakai mazhab Syafi'i dalam kasus saya bacaan isti'adah, silahkan, jangan berselisih. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya yaitu membaca basmalah. Ini juga jadi soal di masyarakat. Karena kalau di tempat saya ngimam nggak pakai basmalah jahar, iso ditarik ke belakang itu. Kowe ngimam ora bener kowe. Itu beneran terjadi itu. Bukan cuma cerita pepesan, itu terjadi betulan. Suruh mundur, aku imamnya. Subhanallah, gara-gara biasa pulang dari Jogja, mahasiswa, terus di sana Bismillahnya jadi nggak jahar, mungkin lupa karena kebiasaan nggak jahar. Akhirnya dikomplain, cilik rang ngerti opo-opo. Subhanallah. Ya ini makanya harus diterangkan ya, tentang basmalah ini. Jadi secara asal hukumnya sunnah membaca basmalah secara asal. Tetapi kita lihat dulu, karena persoalan basmalah ini terkait dengan apakah basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Itu dulu kan yang dibahas. Kalau yang berpendapat bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah, jadi wajib enggak? Wajib, karena rukun dari sholat. Ketika kita mengambil pendapat bahwa basmalah menjadi ayat ke-1 dari Al-Fatihah, sebagaimana tertulis di mushaf. Ya kan, di mushaf Quran kan, yang Utsmani, yang cetakan Arab kan satunya Bismillah, betul. Jadi dikatakan 7 ayat yang berulang, salah satunya adalah Bismillah. Bagi yang meyakini ini, maka tidak baca Bismillah di dalam sholat menjadi batal sholatnya, karena kehilangan satu ayat di dalam rukun. Sangat dipahami sampai di sini. Jadi kalau kita bicara Bismillah itu, pangkal soalnya kita pelajari dulu. Kemudian, apakah Bismillah termasuk bagian dari surat di masing-masing Al-Quran, masing-masing surat, mohon maaf. Apakah basmalah termasuk satu ayat di dalam masing-masing suratan? Pendapat yang ijma tidak. Pendapat yang ijma. Buktinya apa? Jenengan ditanya, berapa ayat Al-Kautsar? Berapa ayat Al-Kautsar? 3 kan? Kalau Bismillah dihitung jadi berapa? Jadi 4. Ini menjadi dalil bahwa basmalah tidak masuk di dalam bagian dari surat, hanya pemisah antar surat. Kemudian secara asal bahwa Bismillah itu sendiri adalah salah satu bagian dari ayat Al-Quran. Betul. Quran surah An-Nahl ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggenapkan Bismillah yang di dalam Al-Quran jadi 114, karena di dalam surah Ar-Baro'ah, surah ke-9 itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, digantikan di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-30 ketika Sulaiman mengirim surat ke Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini dari Sulaiman, wa innahu, dan isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi memang secara asal Bismillah itu sendiri bagian dari ayat Al-Quran, sehingga sepakat para ulama bahwa ini bagian dari ayat. Nah yang jadi soal adalah ini masuk ayat
di dalam Al-Fatihah masukkah ayat pertama? Nah, ini yang di soal. Makanya mengucapkan bismillah sangat bergantung kepada pemahaman ini. Jadi dan kebanyakan ulama, apalagi di Indonesia khususnya, memang menganggap bismillah bagian dari, maka berubah dari sunnah menjadi wajib dibaca ketika bagian dari rukun. Sangat dipahami nggih? Tapi kalau yang meyakini oh bukan kok, bukan bagian dari, lantas 7 yang berulang yang mana? Gimana cara baginya itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 7 itu. Jadi yang membagi Al-Fatihah tanpa basmalah itu di bagian ayat terakhir itu menjadi 2 bagian. Kita hormati Bapak Ibu. Jikalau ada yang berpendapat seperti itu, kita hormati karena ini juga pendapat mazhab yang besar. Mazhab Malik itu tidak pakai bismillah, tidak menganggap bismillah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau jangan lihat cetakan Al-Quran yang masyhur sekarang sebagai Quran hafalan pun meletakkan basmalah sebagai ayat pertama. Gini bagi? Nah, itu yang menjadi standar Utsmani. Jadi kalau ngapal pakai standar Utsmani, jangan pakai standar yang lain. Jangan yang dicetak di Kudus misalnya yang 1 halaman 18 ayat, pakai yang 15 ayat itu, jadi lebih mudah. Karena nanti kalau yang ditanya halaman berapa, itu kan langsung tahu. Gini bagi? Ada kesamaan maksudnya. 604 halaman di dalam Al-Quran yang Utsmani, nanti mecahnya gampang. Mecahnya gampang. Juz 2 berarti halaman 22 tambah 20, maka halaman 42 pasti awal juz 3, 62 pasti awal juz 4, sehingga kita langsung ingat oh juz 4 ada di halaman itu, berarti halaman 84 apa, langsung tahu. Saya cara menghafalnya gitu, sehingga ketika saya suruh membayangkan oh 84, oh ini berarti mulai, jadi ngapalnya sebenarnya cuma 10 lembar. Orang ngapal Quran itu sebenarnya kalau halamannya itu cuma ngapal 10 lembar, yaitu 20 dibagi 1 sampai 10, 1 min 1 plus 1, 2 min 2 plus, begitu. Cuma menghafal 10 halaman itu. Jadi misalnya 82 berarti itu 1 min, halaman 1 min di juz 5 gitu. Nah itu standarnya pakai yang Utsmani. Jangan mungkin bayangkan 604 halaman, oke menjauh. Tapi kalau kita bagi dengan cara yang betul, menghafal Quran jadi mudah Bapak Ibu. Karena sebenarnya bisa disederhanakan. Makanya jangan sering tuh lihat di lomba itu, kok iso wong maju 5 halaman, mundur 10 halaman, kok iso? Ya enggak? Tapi kalau jangan bisa membagi seperti itu, memang bisa itu Bapak Ibu. Memang bisa. Itu bisa dilakukan. Sing angel moco mundur. Dengan kulhu Pak Pardi baca kulhu mundur bisa enggak? Al-Fatihah Pak, Al-Fatihah mundur. Padahal di antara ciri dikatakan mutkin Al-Qur'annya adalah ketika bahkan baca mundur pun bisa. Di antara 8 ujian untuk mutkin, salah satunya itu moco mundur isora. Itu kalau moco mundur wis iso berarti mutkin tenan. Ditakoni ning di ayat mesti iso. Kemudian saya sampaikan satu dalil dulu nih untuk dilanjutkan di pertemuan berikutnya nih. Dalil dari hadis Anas bin Malik, "Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Kemudian dikatakan mereka membaca dengan mengawali alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terdengar ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menjadi dalil bahwa bismillah diucapkan sir. Bagi yang meyakini bismillah bagian dari Al-Fatihah pun diucapkannya sir. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama. Nanti kita pendalamannya minggu depan insya Allah. Karena di mazhab Syafi'i itu jahar sejak awal. Dalilnya juga cukup banyak. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah
izinkan kita untuk tetap istiqomah. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang disampaikan di awal tolong diperhatikan betul karena itu kunci keberhasilan ibadah kita. Sekarang musimnya musim begini, kita jaga betul lisan kita. Rasul menyebut siapa yang bisa menjaga ma baina lihyaihi maka dijamin surganya. Maka hati-hati, kita jangan gampang keluar kalimat-kalimat, karena kalau kita gampang keluar kalimat diancam masuk neraka jahanam yang jauhnya bainal masyriqi wal maghrib, yang dalam banget gara-gara mengucapkan sesuatu yang tidak difikirkan. Demikian yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.